Bab 469. 1 tahun. Jauh dari planet Suzaku, Liu Mei terbang dalam kehampaan dengan cahaya ungu keemasan di bawah kakinya. Ekspresinya sangat jelek. Wang Lin. Liu Mei menggigit bibir bawahnya dengan keras saat dia bergerak melintasi angkasa seperti sambaran petir. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan diam-diam memberi saya jiwa keempat, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan keempat jiwa utama itu. Kilatan cahaya ungu keemasan muncul di dahi Liu Mei. Gambar jarum tipis terus berkedip. Ketika kita bertemu lagi, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Lin, Anda pasti tidak akan bisa mengenali saya setelah 1000 domain kejam ilusi menjadi 10.000 domain iblis ilusi. Mata Liu Mei menjadi dingin dan sosoknya menghilang di antara bintang-bintang. Liu Mei bukan satu-satunya yang meninggalkan planet Suzaku, saat ini ada gadis lain yang dengan cepat bergerak melintasi angkasa. Gadis ini mengenakan kerudung ungu dan matanya tenang. Dia adalah Cixin, planet Suzaku, negara Chu, Cloud Sky Sect. Saat ini ada satu orang yang duduk di dalam villa yang telah lama ditinggali Limuan. Orang ini mengenakan jubah putih dan rambut hitamnya dengan santai tersebar di belakangnya. Meski terlihat normal, dia mengeluarkan aura misterius yang membuat orang sulit melupakannya. Matanya tenang dan jernih seperti anak kecil, tetapi juga terlihat sangat dalam, membuat orang mudah tersesat di dalamnya. Saat ini, ekspresinya tenang saat dia duduk di sana dan melihat keluar jendela. Di ruang terbuka di luar berbaring seekor harimau dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Kadang-kadang ia akan membuka matanya, mengeluarkan geraman rendah, berbalik, dan membiarkan perutnya berjemur di bawah sinar matahari juga. Di bawah naungan dekat harimau itu ada seorang wanita yang duduk dalam posisi lotus. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat murni, kenaifannya membuatnya semakin menawan. Dia duduk di sana seolah sedang berkultivasi, dua helai gas putih keluar dari hidungnya dan melayang di atas kepalanya. Pria di dalam villa tidak lain adalah Wang Lin. 1 tahun yang lalu dia meninggalkan makam Suzaku dan kembali ke Chu. Tepat setelah dia kembali, dia langsung berkultivasi tertutup selama setahun. Dalam waktu 1 tahun, Wang Lin menyembuhkan semua luka yang didapatnya di makam Suzaku dan tingkat kultivasinya naik sedikit. Meskipun dia belum mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, kultivasinya pada tahap awal transformasi jiwa bahkan lebih stabil. 7 hari yang lalu, Suzaku Zhou Wutai mengundangnya ke upacara pengangkatannya, tetapi Wang Lin menolaknya. Zhou Wutai mengerti bahwa Wang Lin tidak akan tinggal, jadi dia tidak memaksakan topik itu. Dia berjanji selama dia, Zhou Wutai, bernafas, maka teman-teman Wang Lin akan hidup damai. Wang Lin melihat keluar jendela sebelum menarik pandangannya. Dia menamparkan tas pegangan dan pedang langit terbang keluar dan melayang di hadapannya. Pada saat pedang langit itu muncul, pisau bulan sabit terbang keluar dari tas dengan sendirinya. Bila itu melingkari pedang langit seolah-olah itu sangat bahagia. Tuan, nomor 4 sudah saya jinakkan menjadi sangat patuh. Nomor 4, datang dan sapa Tuan. Suara Suliguo datang dari pedang langit, lalu asap hitam melayang keluar dari pedang dan mengambil wujudnya. Dia tampak sangat bangga. Bila setengah bulan bergetar dan kemudian asap biru tua keluar dari bilahnya dan berubah menjadi bentuk anak laki-laki. Sosok bocah itu tidak berbeda. Setelah itu muncul, ia membungkuk ke arah Wang Lin saat mengirimkan pesan indera ilahi.
Salam. Setelah melihat pedang ini, jauh di lubuk hati Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi Suli Guo. Saat itu, ketika dia menemukan Suli Guo, dia tidak tahu apa yang dilakukan Suli Guo, tetapi dia sangat cocok dengan pedang setengah bulan. Ketika pedang setengah bulan, En melihat bahwa Suli Guo akan pergi, itu segera menyusul. Semua ini di luar dugaan Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih tidak bisa mengendalikannya atau menanamkan perasaan ilahi padanya, segera setelah Suli Guo menghadapi bahaya, pedang setengah bulan akan membantu. Akibatnya, harga diri Suli Guo melonjak. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada Wang Lin dan Wang Lin menahan hidupnya, Suli Guo pasti sudah memberontak. Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan pedang setengah bulan. Jika dia mulai melawannya, itu akan menjadi situasi yang sulit. Namun, untuk beberapa alasan, pedang setengah bulan sangat menyukai Suli Guo, jadi Wang Lin menggunakan Suli Guo untuk mengendalikannya. Selama tahun ini, Wang Lin telah mencoba mempelajari bilah setengah bulan ini. Pecahan jiwa siapa yang cukup kuat untuk membentuk pedang ini. Tetapi bahkan sampai sekarang, dia masih belum membuat kemajuan, dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin tidak lagi menghabiskan waktu untuk masalah ini. Tuan, saya akan membawa nomor 4 untuk berjalan-jalan. Setelah dia melihat Wang Lin mengangguk setuju, dia segera menyerbu keluar jendela. Bilah setengah bulan dengan cepat mengikuti dan melepaskan serangkaian dengungan bilah. Pedang dan bilah menghilang di langit pergi entah kemana. Wang Lin menyentuh tasnya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum dia pergi. Banyak harta di tasnya perlu disempurnakan lagi. Lagi pula, perjalanan ke planet Tian Yun ini diselimuti kabut. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Saat dia memikirkan ini, suara yang sangat arogan datang dari kehampaan dan masuk ke telinga Wang Lin. Wang Lin, datang dan lihat masalah yang kamu minta untuk aku selidiki. Saya berada di luar Phoenix City di sebuah desa bernama Mulberry. Di masa depan, jangan saudara saya dengan hal-hal kecil ini. Aku terlalu menikmati hidupku sebagai raja, jadi aku tidak punya waktu untukmu. Itu benar, ketika kamu akan pergi, katakan saja padaku dan kita bisa pergi bersama. Suara si Tunan dipenuhi dengan kegembiraan dan kemudian menghilang. Wang Lin mengungkapkan senyum. Ketika dia bertemu si Tunan lagi setelah keluar dari makam Suzaku, mereka awalnya akan kembali ke Chu dan pergi bersama setelah menangani beberapa masalah. Namun, di tengah jalan menuju Chu, si Tunan melihat istana fana dan keinginan untuk menjadi raja muncul. Tidak peduli apa, dia tidak akan pergi ke Chu dengan Wang Lin dan malah bergegas menuju istana itu. Wang Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi keesokan harinya, raja menjadikan si Tunan seorang raja yang setara dengan raja yang sebenarnya. Sejak saat itu, dia menjalani kehidupan tanpa beban. Namun, dia tidak lupa meninggalkan planet ini dan memberitahu Wang Lin untuk memberitahunya kapan dia siap untuk pergi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, membuka pintu, dan berjalan keluar. Saat dia keluar, gadis di bawah naungan membuka matanya yang indah. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan dengan gembira berkata, "Paman, bagaimana menurutmu tentang kecepatan kultivasi Row Air? Saya telah mencapai lapisan kedua dari kondensasi Qi. Gadis ini adalah Zhou. 1 tahun yang lalu, setelah Wang Lin tiba di Chu,
Dia segera memanggil pagoda dan membiarkan Zhou dan Little White keluar. Wang Lin telah meninggalkan banyak makanan di dalam pagoda untuk dimakan Zhou. Setelah Zhou keluar, dia memintanya untuk mengajarinya cara berkultivasi. Wang Lin tidak bisa menang melawannya, jadi dia memberinya mantra untuk kondensasi Qi. Zhou telah menjadi dewasa dalam sekejap mata. Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan Limuan ketika dia melihat Zhou. "Paman, ada apa?" Zhou berjalan dan memberi Wang Lin tatapan aneh. Pengetahuan Zhou tentang Limuan dihapus oleh Wang Lin, jadi dia secara alami tidak akan tahu apa-apa tentangnya. Adapun sedikit putih, dia secara alami tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Menyentuh sehelai rambut Zhou, Wang Lin mengungkapkan tatapan lembut. Tatapan seperti ini jarang dari Wang Lin. Meskipun dia terlihat seumuran dengan Zhou, tatapan lembut ini terlihat sangat alami. Wang Lin dengan lembut berkata, "Paman semakin tua. Melihatmu membuatku memikirkan seseorang yang kukenal." Zhou tertawa. Suaranya seperti suara lonceng yang berbunyi ditiup angin lembut. Dia tertawa dan berkata, "Paman, kamu sama sekali tidak tua." Seorang saudara laki-laki magang baru-baru saja bertanya padaku kemarin apakah kamu adalah kakak laki-lakiku. Wang Lin samar-samar tersenyum. Anak ini menghabiskan sepanjang hari kemarin berkultivasi, jadi tidak ada adik magang sama sekali. Dia mengatakan itu untuk menghiburnya. "Paman sudah berkultivasi selama 600 tahun, bagaimana mungkin saya tidak menjadi tua?" Wang Lin menghela nafas. Matanya menunjukkan berlalunya waktu. Dia telah mengalami terlalu banyak dalam 600 tahun. Dari manusia yang tidak ada yang tahu, dia mencapai titik dia hari ini selangkah demi selangkah. Pada saat ini, dia adalah orang yang memutuskan siapa Suzaku selanjutnya. Ketika dia merenungkan semua ini, Wang Lin terkadang merasa itu semua hanya mimpi. Kultivasi selama 600 tahun memungkinkan Wang Lin melihat banyak waktu. Juga, dia telah menguatkan hatinya, membuatnya semakin luar biasa. "Ruer, apakah kamu masih ingat orang tuamu?" Wang Lin memandang Zhou. Tubuh Zhou bergetar saat dia menunjukkan ekspresi bingung. Tak lama setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Hanya kenangan yang samar-samar." Wang Lin memandang Zhou dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Jika bukan karena dia akan bersama orang tuanya dan akan memiliki masa kecil yang penuh kehangatan, tidak seperti sekarang di mana dia hanya memiliki harimau sebagai teman. "Ruer, paman akan membawamu pulang," kata Wang Lin dengan lembut. Dengan satu lambaian lengan bajunya, sebuah awan muncul di bawah mereka dan terbang ke kejauhan dengan Zhou di atasnya. Little White dengan cepat membalik dan tidak lagi berjemur di bawah sinar matahari. Dia meraung, melompat ke langit, dan dengan cepat mengikuti mereka. Di awan, Zhou menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut bertanya, "Paman, kamu menemukan orang tuaku." "Saya menemukan mereka." "Zhou, ingatlah bahwa begitu kamu melihat orang tuamu, kamu harus berbakti kepada mereka. Ingatlah bahwa cinta berbakti adalah cinta pertama yang dimiliki orang. Jika kamu tidak bisa berbakti, maka kamu tidak bisa dianggap sebagai orang." Kata Wang Lin, seolah-olah sosok orang tuanya telah muncul di depan matanya. Zhou mengangguk, lalu dia menatap Wang Lin dengan sedikit ragu dan berkata, "Paman, bukankah kamu mengatakan kamu akan membawaku ketika kamu meninggalkan planet Suzaku?"
Wang Lin memandang Zhou dan menghela nafas. Ru'er, nasib kita berakhir di sini. Paman, tubuh Zhou mulai gemetar, ekspresinya sangat berubah, matanya memerah, dan air mata mulai memenuhi matanya. Jangan katakan lagi, kata Wang Lin, dengan nada berat. Dengan satu langkah, awan di bawah mereka terbang lebih cepat lagi. Little White meraung di belakang mereka dan terus terbang. Dia diam-diam berpikir, meskipun kakek macan ini tidak bisa berlari secepat kamu, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku dengan mudah. Bahkan jika saya batuk darah, saya masih akan menyusul. Bab 470. Koneksi penting kita berakhir. Planet Suzaku, di luar kota Phoenix di Chu, di desa Savana. Saat itu pagi di musim semi. Asap keluar dari berbagai rumah dan terdengar suara anjing menggonggong bersama anak-anak yang sedang bermain. Rumah kelima di sebelah timur desa adalah rumah sederhana. Seorang wanita yang sedikit lebih tua sedang berjongkok di dapur, menyalakan kompor untuk bersiap memasak. Sosoknya sedikit bengkok dan dipenuhi usia. Asap keluar dari kayu bakar, membuatnya terbatuk-batuk, jadi dia segera mengambil kipas bambu itu. Setelah mengipasi sedikit, asap akhirnya menyebar. Ibu Ru, sebuah suara memanggilnya dari kamar sebelah dapur. Wanita itu meletakkan kipas angin dan menyekat tangannya di gaunnya. Dia dengan cepat meninggalkan dapur dan tiba di ruangan tempat suara itu berasal. Setelah membuka pintu dan memasuki kamar, dia melihat seorang lelaki tua duduk di tempat tidur. Matanya cekung dan kerutan yang dalam menutupi wajahnya. Seluruh tubuh pria itu hanyalah kulit dan tulang dan matanya tidak memiliki cahaya. Wanita itu tiba di samping tempat tidur. Lalu dia melihat pria itu dan air mata keluar dari matanya. Suamiku, apa yang ingin kamu makan? Pria itu mengangkat tangan kanannya dan wanita itu dengan cepat membantunya duduk. Ibu Ru, kemarin aku bermimpi bahwa putri kami kembali ke rumah, sedikit kecerahan muncul di mata redup pria itu. Putri kita akan segera pulang. Air mata wanita itu mulai mengalir. Ya, dia akan segera pulang, katanya. Saya menyesali keputusan saya saat itu. Seharusnya aku tidak membiarkan Daois itu membawanya pergi. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu dan saya tidak tahu bagaimana dia, pria itu terlihat lebih tua. Wanita itu menyeka air matanya dan berbisik, "Jangan khawatir, putri kami beruntung, dia pasti aman." Keduanya adalah orang tua Zhou. Selama invasi Forsaken Immortal Clan, mereka terpaksa pindah ke sini untuk menjauh dari perang. Namun, kedua tetua ini selalu memikirkan Zhou. Zhou dibawa pergi oleh Daois itu selalu menjadi duri di hati mereka. Tahun-tahun kerinduan membuat duri ini semakin panjang dan kuat, membuat rasa sakitnya semakin parah. Ayah Zhou selalu menyesali hal ini. Setelah dia sakit, dia tidak pernah sembuh dan menjadi semakin kurus dari hari ke hari. Semua beban rumah tangga jatuh pada ibu Zhou. Seorang ibu rumah tangga harus menghidupi seluruh keluarga. Namun, dalam mimpinya, air mata memenuhi matanya dan dia masih memanggil nama Zhou. Putri kita akan pulang. Suamiku, kemarin kamu bermimpi tentang dia kembali. Impianmu pasti akan menjadi kenyataan, wanita itu menyeka air matanya. Ayah Zhou menghela nafas panjang dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya terkunci ke pintu. Seolah-olah seluruh tubuhnya membeku dan tidak bisa menggerakkan satu otot pun.
Wanita itu terkejut ketika dia berbalik untuk melihat ke arah mana suaminya memandang. Ketika tatapannya mencapai pintu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia melihat seorang gadis berdiri di depan pintu. Gadis ini sangat menawan dan memiliki rambut hitam panjang tergerai. Penampilannya agak mirip dengan kenangan samar pasangan itu tentang Zoro. Wanita itu dengan ragu berbisik, "Kamu, Ibu." Air mata tiba-tiba jatuh dari mata gadis itu saat dia tiba di samping wanita itu dan mulai menangis. "Ruer, ini benar-benar Ruer. Suamiku, dia benar-benar kembali." Wanita itu menjadi sangat bersemangat sehingga air mata mengalir di pipinya. Wanita itu memeluk gadis itu dan mulai menangis. Ayah Zoro sepertinya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia duduk sendiri. Dia memandang Zoro saat air mata mengalir di pipinya dan berkata, "Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Putriku telah kembali ke rumah." Di luar rumah, Wang Lin menghela nafas. Dia dipenuhi dengan penyesalan terhadap keduanya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan sinar energi spiritual diam-diam memasuki setiap orang tua Zoro. Tubuh ayah Zoro benar-benar pulih dan dipenuhi vitalitas. Ibu Zoro juga sama. "Ruer, paman pergi." Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin pergi. Dia tampak sangat suram dan kesepian. Di dalam rumah, Zoro sepertinya merasakan sesuatu, lalu dia melihat keluar jendela dan melihat sosok yang suram dan kesepian. "Paman, akankah Ruer memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi dalam hidup ini?" pikir Zoro. Kesedihan di hatinya semakin dalam. Di dalam hatinya, Wang Lin lebih penting daripada orang tuanya, lagi pula, dia telah bersama Wang Lin sejak dia masih kecil. "Paman, saya akan terus berkultivasi sampai saya bisa meninggalkan planet Susaku. Saat aku bisa pergi, aku akan datang mencarimu. Saat itu, Ruer kecil tidak akan lagi menyeretmu ke bawah." Wang Lin pergi. Little White mengeluarkan beberapa geraman di luar rumah Zoro. Mata besarnya menatap ke dalam rumah Zoro dan dipenuhi dengan keengganan. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan raungan keras sebelum melompat ke langit dan menghilang dalam seberkas cahaya putih. Raungan ini mengejutkan semua penduduk desa, tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak menemukan apa-apa. Namun, semua ternak di desa itu tidak berani meninggalkan kandangnya selama sebulan. Setiap malam, tubuh mereka bergetar hebat seolah-olah mereka mengalami trauma. Negara Chu. Tubuh Wang Lin muncul di luar Cloud Sky Sect. "Taiyan, keluarlah menemuiku." Suara Wang Lin bergema di Cloud Sky Sect. Sinar cahaya dengan cepat terbang keluar dari Cloud Sky Sect. Cahaya berhenti 10 kaki di depan Wang Lin, menampakkan seorang lelaki tua. Orang ini adalah Taiyan. Tian telah mencapai formasi jiwa dan negara Chu telah menjadi negara budidaya peringkat 4. Taiyan ada di sini. Taiyan menggenggam tangannya dan dengan hormat berdiri di sana. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Wang Lin. Di planet Suzaku, nama Wang Lin menjadi legenda. Wang Lin, juga dikenal sebagai Cheng Niu, memotong lengan kupu-kupu merah, membunuh Qian Feng, mengejutkan Liu Mei, memaksa Zixin mundur, dan dengan satu kata menjadikan Zhou Wutai sebagai Suzaku ke-15. Semua ini menyebar ke setiap pembudidaya di seluruh planet Suzaku. Hampir tidak ada yang tidak mengetahui cerita-cerita ini. Dalam hati Taiyan,
Wang Lin adalah surga dan kata-katanya adalah hukum surga yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sekantong pegangan terbang keluar dan mendarat di tangan Taiyan. Jika Zhou dapat berkultivasi ke tahap Nas Chen Sol sendiri, berikan ini padanya. Jika dia tidak bisa, maka lupakan saja. Ada segel oleh saya di atasnya. Segel ini sangat sederhana, yang perlu Anda lakukan hanyalah mempelajarinya dengan cermat dan suatu hari Anda akan dapat memecahkannya. Suara Wang Lin sangat jelas. Taiyan terkejut dan kemudian dia dengan cepat berkata, Taiyan tidak berani. Ini adalah hadiahmu untuk Zhou. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani membukanya. Wang Lin menatap Taiyan dan mengangguk. Kamu lebih baik tidak menginginkannya, atau kamu harus menanggung akibatnya. Ingat ini baik-baik. Hati Taiyan bergetar dan dia mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak akan berani mengabaikan kata-kata Wang Lin, untuk tidak mempercayai kata-kata Wang Lin. Perasaan ini mengikutinya bahkan sampai kematiannya. Wang Lin melihat sekeliling dengan baik sebelum menghela nafas. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hijau dan dihamburkan oleh angin. Taiyan benar-benar basah oleh keringat. Dia dengan hati-hati menyimpan tasnya dan kembali ke Cloud Sky Sect. Di bagian paling utara planet Suzaku di mana negara Sueyue dulu berada, dan di mana angin sedingin es dapat membuat orang kedinginan sampai ke tulang. Tidak ada yang tahu kapan, tapi ladang mawar telah tumbuh di sini, namun, mawar itu tidak berwarna merah melainkan putih. Ladang mawar putih telah tumbuh di tempat yang dingin ini dan keharumannya memenuhi area tersebut. Di bagian timur daerah itu, ada lembah es, dan di dalam lembah itu tumbuh satu mawar biru. Tumbuh menghadapi angin dingin dan cabangnya seperti es. Itu seperti seorang gadis yang bangga dengan bangga berdiri di sana, menciptakan pesonanya sendiri. Pada hari ini, seseorang memasuki lembah. Orang ini mengenakan jubah putih dan terlihat tenang. Pada saat orang tersebut masuk, mawar biru itu sepertinya telah memperhatikan dan mengeluarkan wewangian. Lembah itu tiba-tiba dipenuhi dengan keharuman mawar biru. Seolah-olah ada seorang gadis menari di lembah, memberi orang perasaan yang sangat misterius. Pemuda berjubah putih berdiri diam di belakang mawar biru. Dia melihatnya untuk waktu yang sangat lama sebelum berjongkok dan dengan lembut mencabutnya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Saat pemuda itu pergi, semua mawar putih mulai layu dan mati, seolah-olah mereka hanya tumbuh untuk menemani mawar biru itu. Ketika mawar biru diambil, mereka kehilangan alasan untuk hidup, jadi mereka hanya bisa berpencar. Negara Zhao, kaki Gunung Hengyue, rumah leluhur keluarga Wang. Pada hari ini, seorang pemuda yang mengenakan jubah seputih salju diam-diam muncul di kuil rumah leluhur. Dia diam-diam melihat deretan tablet sebelum mengunci pandangannya pada dua tablet di atas. Pria muda itu diam-diam menatap mereka untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah bergerak. Ini berlangsung selama 1 hari 1 malam. Pada pagi hari kedua, seorang pelayan datang untuk menutup kamar. Ketika pelayan itu melihat pemuda berjubah seputih salju, dia akan meminta bantuan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melunak dan jatuh ke tanah. Pria muda itu diam-diam melihat tablet, matanya dipenuhi kenangan. Dia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setiap hari, ingatan di matanya semakin dalam, dan 2 aliran air mata jatuh dari pipinya. Setelah 3 hari, pemuda itu akhirnya pindah. Dia perlahan berlutut di tanah dan bersujud.
"Ayah, ibu, putramu akan pergi," gumam pemuda itu, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari kuil. Saat ini ada banyak orang yang berdiri di luar kuil. Ada pria dan wanita, tua dan muda di antara orang-orang di luar. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan semuanya tampak diberkati. Bahkan ada beberapa pembudidaya di antara mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka terlihat sangat heroik. Orang di depan adalah Wang Zuo. Suatu hari yang lalu, Wang Zuo merasakan sesuatu memanggilnya, jadi dia datang ke sini. Ketika dia tiba di kuil, dia merasakan kehadiran Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak menyembunyikan kehadirannya dan panggilan yang dia rasakan juga dari Wang Lin. Itu sebabnya dia datang dan juga mengapa dia memanggil semua keluarga Wang ke sini. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia membuat mereka berhenti dan meminta para pembudidaya membawa mereka ke sini. Bab 471. Memurnikan harta karun. Saat Wang Lin keluar, Wang Zuo berteriak, semua anggota keluarga Wang berlutut. Lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil semuanya berlutut. Tidak peduli apa identitas mereka, tidak peduli status apa yang mereka nikmati di antara manusia, mereka sedang berlutut di hadapan leluhur pendiri mereka sekarang. Leluhur pendiri keluarga Wang dari 600 tahun yang lalu. Adalah tugas berbakti keturunan untuk berlutut di hadapan leluhur mereka. Juga, leluhur ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh planet Suzaku. Keluarga Wang adalah salah satu dari sedikit keluarga di planet Suzaku di mana bahkan jika para pembudidaya bertemu dengan mereka, mereka harus sangat hormat. Semua ini karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Wang Zuo memandang Wang Lin dan berkata, dengan nada berat, "Wang Lin, aku membawa semua keturunan keluarga Wang untuk mengantarmu pergi." Wang Lin memandangi wajah-wajah asing yang berisi garis keturunan keluarganya dan berkata, "Kalian semua, bangkitlah." Seluruh keluarga Wang berdiri dan dengan hormat menatap Wang Lin. "Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan keluarga Wang kepadamu," bisik Wang Lin sambil menatap Wang Zuo. Wang Zuo merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Dalam sekejap, 600 tahun telah berlalu. Wang Lin, berhati-hatilah. Adapun masalah di rumah, saya akan mengurusnya." Wang Lin berbalik dan melihat lagi ke kuil. Dia mengambil satu langkah dan kemudian menghilang tanpa jejak. Rumah leluhur benar-benar sunyi. Semua anggota keluarga Wang bersujud sekali lagi. Perjalanan yang bagus, leluhur. Gelombang pengiriman hormat datang dari anggota keluarga Wang. Adegan dari masa lalu diputar di benak Wang Zuo saat dia melihat ke langit. Dia mengikuti ayahnya ke desa tempat tinggal Wang Lin. Dia melihat seorang pemuda di sebelah paman kedua menyapa semua orang dengan senyuman. Senyum di wajah tersenyum pemuda itu terus mengembang di benak Wang Zuo sampai hanya itu yang tersisa. Wang Lin, dua aliran air mata jatuh dari mata tua Wang Zuo. Bagian timur planet Suzaku. Wang Lin terbang melintasi gurun di atas nyamuk. Suara nyamuk yang memecahkan penghalang suara bisa terdengar saat ia melaju ke depan. Matanya cerah seperti obor saat dia melihat sekeliling. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Nyamuk itu dengan cepat memahami maksud Wang Lin. Itu mengeluarkan suara gemuruh dan dengan cepat mendarat di dataran di bawah. Wang Lin mengambil langkah dan mendarat di tanah. Nyamuk itu berdiri di sana dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya.
Wang Lin menamparkan tasnya. Sinar cahaya hijau melesat keluar dan berubah menjadi kodok guntur. Setelah kodok guntur keluar, ia mengeluarkan raungan yang menggelegar, menyebabkan nyamuk merespons. Kemudian nyamuk mulai mengganggu kodok dan keduanya mulai bermain satu sama lain. Wang Lin membuka tas pegangannya dan indera ilahi menyebar di dalamnya. Dia memilih tempat ini karena jauh. Dia memutuskan untuk mengatur dan menyempurnakan harta yang dia miliki di dalam tasnya sebelum pergi. Pertama adalah pedang langit dan pedang setengah bulan. Dia hanya melihat mereka satu kali dan kemudian melanjutkan. Adapun kapak, dia tidak akan memurnikannya karena dia akan memberikannya ke tubuh aslinya. Adapun 4 sarung pedang, Wang Lin masih tidak memahaminya. Dia merasa menyesal bahwa dia masih tidak mengerti misteri mereka bahkan pada saat ini, di mana dia akan meninggalkan planet Susaku. Dia melambaikan tangan kanannya dan 4 sarung pedang mulai melayang di hadapannya. Kemudian dia memuntahkan energi spiritual asal dan dengan cepat mengepung ke-4 sarung pedang. Dia mulai menyempurnakannya. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, mata Wang Lin berbinar. Hubungan antara dia dan 4 selubung pedang bahkan lebih kuat sekarang. Dia melambaikan tangan kanannya dan meletakkan sarung pedangnya. Kali ini Wang Lin mengeluarkan Soul Lash. Ada jejak rasa ilahi pada cambuk ini yang Wang Lin tidak bisa hancurkan dengan kultivasinya saat ini, tetapi dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Dengan pikiran, pagoda yang berisi domain Zhou Yi terbang keluar. Itu mendarat di tanah dan domain level ascendan segera menyebar. Mata Wang Lin berbinar, lalu tangannya membentuk segel, menunjuk ke Soul Laser, dan mengirimkan segel. Cambuk itu segera mulai bergetar dan aura putih menyebar darinya. Aura putih ini sangat tirani dan segera menghancurkan segel Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menginginkan domain Zhou Yi untuk segera berkumpul di sekitar Soul Lash. Segera, masa cahaya hijau mengelilingi Soul Laser dan aura putih di sekitarnya. Mata Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke dahinya dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia terbang ke Soul Laser dan mulai memperbaikinya. Proses ini berlangsung selama 7 hari. 7 hari kemudian, dengan domain Zhou Yi dan jiwa asal Wang Lin, indera ilahi di Soul Lash akhirnya dihancurkan. Dengan itu pergi, Wang Lin meninggalkan perasaan ilahi sendiri pada Soul Laser dengan jiwa asalnya. Ketika dia melihat ke Soul Lash, dia bisa merasakan hubungannya dengan itu, seolah-olah mereka adalah satu. Ada banyak lapisan batasan di dalam Soul Lash, seperti bagaimana topi jerami dibuat dengan lapisan batasan. Namun, ada lebih dari satu topi jerami, membuatnya jauh lebih berharga daripada Soul Lash. Selain menyembunyikan penampilan seseorang, Wang Lin juga bisa belajar sedikit dari batu giok yang diberikan Yun Kuei-si padanya. Hal yang paling berguna tentang topi jerami adalah dia akan mempelajari lebih banyak batasan dari mempelajarinya dan dengan demikian meningkatkan kekuatan bendera batasannya. Tujuan Wang Lin saat ini untuk bendera pembatasan adalah 9.999 set pembatasan. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus mempelajari banyak batasan itu. Adapun Soul Lash, Wang Lin yakin bahwa itu bukan harta surgawi semu. Meskipun dia bisa menggunakan energi spiritual surgawi, itu jauh lebih lemah daripada saat menggunakan energi spiritual. Poin ini membuat Wang Lin sangat bingung. Dia kemudian mengetahui bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritual.
Selama dia menggunakannya, itu akan menghasilkan kekuatan misteriusnya sendiri. Alhasil, item ini tiba-tiba menjadi misterius di mata Wang Lin. Soul laser ini milik Chu Yunfei, tapi dia terpaksa segera meninggalkan planet ini. Meskipun Chu Yunfei tahu bahwa Soul Lash itu misterius, itu menjadi beban baginya. Soul Lash ada di tangan Qian Feng, dan Qian Feng adalah murid Zuxi. Dia takut itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan, jadi dia meninggalkannya. Mata Wang Lin berbinar, dia merasa ada yang aneh dengan cambuk ini. Setelah merenungkan sedikit, dia menyimpannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan satu benda lagi muncul, gulungan itu. Sambil menatap gulungan itu, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menyimpannya. Di antara semua hartanya, ini adalah harta paling misterius yang dia miliki selain manik penentang surga, meskipun Soul Lash baru saja ditambahkan ke daftar ini juga. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengungkapkan ekspresi yang berat. Dia kemudian menyentuh tas berisi dan sebuah kereta perang yang penuh dengan paku keluar, mendarat di tanah. Saat kereta ini muncul, semua pasir di sekitarnya terhempas seolah takut mendekat. Paku-paku di kereta memancarkan sinar dingin, menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa takut. Saat Wang Lin menatap kereta itu, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan perangkap binatang itu. Setelah memberikan situnan salah satu kereta perang, Wang Lin masih memiliki dua yang tersisa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani yang lebih besar dari keduanya, atau dia pasti akan terluka oleh serangan balik itu. Namun, Wang Lin percaya diri dalam mengendalikan kereta perang kedua dengan perangkap binatang. Setengah bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan dataran. Selama setengah bulan ini, raungan dari binatang buas terus bergema di seluruh dataran. Raungan ini mengguncang langit yang tinggi. Bahkan beberapa orang dari Forsaken Immortal Clan merasakan raungan marah dari semangat perang yang tidak akan tunduk pada siapapun. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Wajahnya pucat dan dia memegang batu giok surgawi di tangannya. Tak lama kemudian, batu giok berubah menjadi debu dan menghilang. Saat giok surgawi menghilang, yang lain muncul di tangannya dan dia terus menyerap energi spiritual surgawi. Kekuatan binatang roh di kereta perang berada di luar harapan Wang Lin. Sifat pantang menyerah binatang ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini berasal dari kebanggaan tidak pernah tunduk pada apapun. Pada akhirnya, Wang Lin mencurahkan seluruh usahanya untuk menjebak makhluk roh di dalam perangkap binatang. Namun, ini menghasilkan retakan yang muncul pada perangkap binatang. Setelah membatasi binatang yang pantang menyerah ini, energi spiritual dalam tubuh Wang Lin terkuras dalam sekejap. Dia akan mati karenanya jika dia tidak siap sebelumnya. Wang Lin membuka matanya, menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya, dan menunjukkan ekspresi khawatir. Ini akan menjadi harta yang kuat. Sayangnya, hanya ada 3 jiwa utama yang tersisa di bendera jiwa. Jika saya memiliki lebih banyak, itu akan dapat mengulur waktu sementara kereta perang diaktifkan. Aktivasi masih membutuhkan waktu lama. Dengan harta saya saat ini, saya tidak perlu takut ketika menghadapi pembudidaya transformasi jiwa tahap menengah. Terhadap rata-rata pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir, selama saya punya waktu untuk mengaktifkan kereta perang, saya juga akan memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Namun,
Melawan mereka yang memiliki harta surgawi atau setengah langkah menuju tahap ascendan, saya kemungkinan besar akan kalah. Adapun kultivator ascendan, saya tidak punya cara untuk menang. Saya masih terlalu lemah, dan planet Tianyun memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada planet Susaku. Pasti ada pembudidaya yang lebih kuat di sana, jadi saya harus sangat berhati-hati saat berada di sana. Sayangnya, manik penentang surga masih kehilangan elemen logamnya. Saat aku membunuh Qian Feng, aku berhasil menangkap tubuh unsur logam kupu-kupu merah, tetapi itu hanya memberikan surga yang menentang sepertiga dari unsur logam yang dibutuhkan. Wang Lin menghela nafas dan terbang ke kejauhan. Dia menuju ke tempat si Tunan menjalani hidupnya sebagai raja. Di negara budidaya peringkat 4 Zhou, di istana ibu kota Fana, suara si Tunan terdengar dari dalam. Haha, layani tuan ini dengan baik. Jika tuan ini menikmati dirinya sendiri, aku akan memberimu sayang pil ini yang akan menjaga kulitmu sehalus dan seputih sekarang selama 20-30 tahun. Suara seperti kicauan burung terus keluar dari istana. Ada juga suara seperti lagu yang tercampur di dalamnya. Semua itu sangat mempesona. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.